saat ini pemerintah sedang mempersiapkan untuk melakukan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. Nah, untuk itu izinkan kami ingin menyampaikan informasi dalam paparan ini, yaitu kebijakan pengaturan BBM bersubsidi yang antara lain yang ingin kami sampaikan adalah kebijakan dan landasan hukum penyediaan dan pendistribusian BBM. Kemudian kami lanjutkan, kita lihat juga roadmap-nya pengurangan subsidi BBM ini. Kemudian bagaimana pengaturan BBM bersubsidi ini, dan kemudian yang terakhir yang sangat penting ini, persiapan pengaturan BBM bersubsidi ini sendiri. Izinkan saya memulai mengenai kebijakan dan landasan hukum. Lanjut. Kebijakan dan target pengelolaan sektor migas, kalau kita tinjau dari sisi hulu dan hilir, kalau dari sisi hulu kita akan yaitu antara lain pemerintah dalam hal ini menjamin ketersediaan migas. Bagaimana kita ketahui bahwa migas ini adalah sangat penting, vital dan strategis, dan bagaimana alokasi pemanfaatannya, penetapan harganya, konservasi energi produksinya. Untuk yang sektor hilirnya, kebijakan bahan bakar antara lain jaminan pasokan bahan baku dan bahan bakar, kemudian kategorisasi, penetapan harga dan lain sebagainya, di mana kalau kita lihat dari tahun ke tahun produksi migas kita semakin hari memang 1,5 juta barrel per hari, dan sekarang ini kondisinya sekitar produksinya 965 ribu barrel per hari. Jadi sudah secara alamiah menurun, sementara kebutuhan kita dari hari ke hari naik sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Nah, kalau dulu di tahun 1970-an kita punya kelebihan karena produksi kita lebih besar daripada konsumsi, yang mana pada waktu itu konsumsinya sekitar 800-an ribu barrel per hari. Tapi sekarang ini produksinya tinggal 960, memang secara natural turun sekitar 10-12% per tahun karena non renewable ya. Dan kondisinya sumur-sumur kita ini sudah sumur-sumur tua, dan lokasi-lokasi harapan discovery kita itu sudah mengarah ke sumur-sumur utamanya di laut dalam, yaitu Selat Makassar, Masela, kemudian di daerah Papua dan Natuna. Nah, sedangkan target daripada produksi kita memang akan upayakan sekitar 1 juta barrel per hari sampai tahun 2025. Ini suatu target yang memerlukan upaya yang sangat serius dan sangat meningkat sekali. Untuk di tahun 2010 ini sebesar 180% bila dibandingkan di tahun 2009. Jadi subsidi akan semakin meningkat, dan oleh sebab itu dengan kondisi pertimbangan yang ada, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 ini mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran. Inilah kira-kira latar belakang sehingga ini pemerintah ini sebenarnya melaksanakan undang-undang. Jadi, di dalam melaksanakan undang-undang ini kita ingin melihat bahwa kita lakukan dengan hati-hati, dengan persiapan yang cukup matang. Izinkan kami melihat sejenak. Tadi kita sampaikan bahwa subsidi ternyata tidak tepat sasaran. Berdasarkan data dari Susenas tahun 2008 dan dari Bank Dunia tahun 2010, ini terlihat sekali bahwasanya subsidi ini dinikmati oleh 25% masyarakat yang berpenghasilan atas, itu menikmati sebesar 77%. Jadi inilah yang menunjukkan bahwa subsidi tidak tepat sasaran, sementara
25% masyarakat berpenghasilan yang bawah hanya menikmati 15%. Nah, ini sebagai ilustrasi, tentunya orang yang tidak mempunyai mobil tidak mendapat subsidi. Semakin banyak orang mempunyai mobil, semakin menikmati subsidi apabila mobilnya itu memakai premium ataupun solar. Nah ini, sehingga dirasa sekali perlu penghematan dan tepat sasaran. Ini harus berkeadilan sesuai undang-undang. Inilah yang akan lebih diprioritaskan dibandingkan yang kondisi sekarang 77% itu malah kalangan atas yang notabene mempunyai katakanlah mobil pribadi yang lebih banyak, semakin banyak semakin lanjut. Nah, oleh sebab itu lalu kita mulai mencoba-coba melihat sebenarnya dari ketiga jenis BBM ini kira-kira mana sih yang signifikan untuk mengarah kepada masyarakat yang lebih sesuai, yaitu masyarakat kalangan bawah untuk solar, premium dan minyak tanah. Jelas minyak tanah memang masyarakat banyak ya, yang sekarang ini berhasil kita konversikan dengan LPG dan LPG sudah bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Kemudian dari sisi solar dan premium, kalau kita melihat solar ini kelihatannya lebih banyak digunakan mobil-mobil angkutan umum, misalnya bus, kendaraan angkutan umum dan lain sebagainya. Ini lebih sudah lebih terarah kepada masyarakat banyak. Nah, kemudian kita lihat kalau premium kelihatannya kok lebih banyak untuk kendaraan pribadi ya. Kemudian kita lihat ternyata 60% premium itu BBM-nya itu jenis premium yang banyak dipakai. Sehingga ini jenis premium ini yang lebih banyak dipakai. Dan kemudian kita lihat dari sektor penggunanya itu ternyata sektor angkutan transportasi darat itu sekitar 89% di sini, sekitar 89%. Kemudian dari sektor transportasi darat itu sendiri kita lihat lagi, ternyata mobil pribadi yang besar sekali, yaitu sekitar 53%. Mobil pribadi menyerap banyak sekali untuk konsumsi premium yang disubsidi ini. Kemudian kita melihat juga ke wilayahannya, rupanya yang menggunakan premium ini terbanyak di daerah Jawa Bali. Jadi Jawa Bali ini sekitar 59%. Ini, dan dari Jawa Bali ini kita lihat ternyata Jabodetabek itu sekitar 30%-nya Jawa Bali. Dan kalau kita untuk secara nasional 18%. Nah, dari ini semua kita berusaha untuk menggeser agar tepat volume dan tepat sasaran. Jadi ini tepat sasarannya mengarah kepada masyarakat bawah, pengguna itu sendiri. Rupanya dari dua, yaitu solar dan bensin ini lebih ke arah ke bensin yang untuk kita arahkan kepada masyarakat bawah. Nah, oleh sebab itu dari sini kita penghematan tidak harus mengganggu kegiatan ekonomi. Ekonomi harus dipertahankan dan didorong untuk berkembang dengan melakukan penghematan dan prioritas pemberian subsidi di dalam mendorong perekonomian itu diharapkan akan lebih terarah. Tentunya kendaraan roda 2 dan roda 3 akan tetap kita berikan subsidi karena pertimbangannya penghasilannya relatif lebih kecil daripada yang mempunyai mobil 5 atau 6 atau 7. Kemudian kendaraan operasional pelayanan umum, misalnya ambulan, mobil jenazah, mobil kebakaran, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan umum akan tetap diberikan subsidi. Nah, untuk wilayahnya dari sisi penyerapan volume BBM bersubsidi, Jawa Bali dan khususnya Jabodetabek merupakan wilayah yang paling besar menyerap ini. Makanya oleh sebab itu kita pilih Jawa Bali dengan prioritas pertama adalah Jabodetabek karena infrastrukturnya relatif lebih siap.
Dan dari sisi kesiapan infrastruktur itulah Jabodetabek yang kita pilih. Lanjut. Saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan, ingin juga kita lihat bersama target pengguna BBM bersubsidi tahun 2011 ini, yaitu untuk kalangan ke bawah. Selamat datang Ibu. Ini mohon izin mewakili dulu. Ini adalah untuk gambaran, sebagai gambaran untuk premium minyak tanah dan minyak solar. Untuk premium tentunya untuk genset di daerah yang belum terlistiki akan tetap diberikan prioritas, diberikan subsidi. Untuk usaha kecil dan mikro, untuk mesin-mesin perkakas. Kemudian usaha perikanan akan kita pertimbangkan sekali karena nelayan kecil untuk motor tempel dan genset, dan pembudayaan kecil untuk genset. Jadi masyarakat nelayan itu akan tetap kita berjuang untuk mendapatkan BBM subsidi. Kemudian dari sektor transportasi darat, kendaraan angkutan penumpang umum, bus, angkutan barang, plat kuning, dan sepeda motor, kendaraan roda 3 seperti kami sampaikan tadi, pelayanan umum, ambulan, mobil jenazah, dan pemadam kebakaran. Dan untuk transportasi air, tentunya ASDP umum atau pribadi dengan rekomendasi Kementerian Perhubungan atau pemerintah daerah. Nah, semua ini perlu kita lakukan kajian dan persiapan yang sebaik mungkin agar pelaksanaannya nanti bisa diharapkan dampak-dampak yang mungkin terjadi dan pasti akan terjadi itu bisa kita minimalisir. Nah, di dalam pelaksanaan nanti, pelaksanaan pengaturan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis BBM maupun wilayah penerapannya, dan kemudian tentunya semuanya harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu yang sudah dimulai Desember 2010 termasuk pada siang hari ini. Dan